Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian cepat sembuh, cepat membaik, diberi kesehatan, diberi kesenangan, diberi ketenangan serta kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, diharap subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, tidak memerlukan sedikit pun biaya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, dan share kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Sekali lagi, saya bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater. Hanya saja saya ingin sekali membagikan pengalaman saya kepada kalian semua. Dan harapan saya, semoga video ini menjadi wasilah, sebab musabab kesembuhan teman-teman semua. Dan semoga akan adanya video ini bisa menemani kalian semua, memotivasi kalian semua, serta memberi ilmu yang pernah saya alami mengenai gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Oke, kali ini teman-teman saya akan memberikan tema bahwa gangguan anxiety disorder pasti berlalu, teman-teman. Jangan khawatir, jangan dibikin panik, jangan dibikin cemas, jangan dibikin khawatir, jangan dibikin gundah gulana, teman-teman. Apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, tentu saya pernah mengalami, teman-teman. Kuncinya hanya satu, teman-teman. Ketika sensasi itu datang, kita harus berlatih masa bodoh atau bodoh amat, cuekin, begitu. Memang bagi penderita anxiety, itu rasanya banyak sekali yang dirasakan. Sensasinya itu banyak sekali, bisa dikatakan 1001 sensasi. Juga ketakutan-ketakutan itu mengarahnya ke penyakit berat, penyakit kronis, ujung-ujungnya takutnya ke kematian atau M itu, teman-teman. Itu saya dulu pernah mengalami, teman-teman. Perlu kalian ketahui, apapun sensasinya bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, itu tidak berbahaya. Perlu kalian ingat bahwa apapun sensasinya bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu tidak berbahaya, teman-teman. Kuncinya hanya satu, jaga pola pikir kalian. Jangan dibikin cemas, jangan dibikin gundah gulana, begitu. Tapi rasanya horor, Mas. Iya, memang. Horornya itu saya ngalami. Terus sensasinya itu ya saya ngalami, teman-teman. Bisa dikatakan 1001 sensasi, kan? Satu, yang pernah saya alami, teman-teman. Kepala keliengan, terasa berat. Di bagian leher terasa tegang. Kuping atau telinga itu berdenging, mata buram. Rasanya juga berat, pengennya itu kayak mau tidur gitu. Rasanya ngantuk terus, letih. Terus di bagian dada sesak nafas, susah untuk nafas. Terus di bagian ulu hati sakit. Di bagian kiri sakit, di bagian kanan sakit. Ada celekat-celekit. Terus tremor. Terus kebas di area kepala. Terus perut ketika diisi makanan nggak nyaman. Terus kebas. Ketika nggak diisi makanan ya nggak nyaman. Terus keringat dingin, tremor, terus semutan di area tangan, ngos-ngosan, gampang capek, gampang lelah. Terus pikirannya kemana-mana, pikirannya over, pikirannya negatif, sampai-sampai berpikir kayak mau pingsan, kayak mau sampai berpikir kayak ini yang terakhir, begitu kan, teman-teman. Saya pernah ngalami, itu sensasi tidak berbahaya, teman-teman. Itu hanya permainan anxiety, permainan pola pikir.
Itu. Lah, solusinya yaitu teman-teman, yaitu dengan cara mengalihkan pola pikir yang negatif. Caranya apa? Caranya yaitu melakukan aktivitas yang menyenangkan sebagai hobi. Yang menjadikan hobi kalian lakukan. Apa yang jadi hobi kalian lakukan yang sekiranya menyenangkan. Itu akan mengalihkan pola pikir kita ke sensasi-sensasi yang kalian alami, teman-teman. Tetap semangat, intinya jangan sampai down, jangan merasa-rasakan sensasi. Memang aneh bagi penderita anxiety, dikala sensasi tidak ada, kok tumben ya sensasinya nggak muncul. Dikala ada sensasi pengennya cepet-cepet hilang sensasinya. Memang aneh penderita anxiety disorder itu. Saya pernah mengalami, teman-teman, tapi alhamdulillah izin Allah sudah membaik, sudah sehat, teman-teman, sudah sembuh. Yaitu solusinya di pola pikirnya. Harus bisa mengontrol pola pikirnya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang menjadi hobi. Kalau setiap pagi rutin jalan-jalan pagi, ya 30 menit atau 45 menit, syukur-syukur bisa sampai 1 jam, teman-teman. Udah, jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi yang kalian alami dikaitkan dengan penyakit berat, penyakit kronis, teman-teman. Itu nggak ada hubungannya, teman-teman. Oke, teman-teman. Memang ketika sensasi ada, ketika anxiety ada, rasa kecemasan, disorder, sebelum anxiety ada GERD, itu ada disebabkan ada faktor-faktornya, teman-teman. Nah, saya juga akan menyampaikan faktornya. Apa saja yang menyebabkan GERD, anxiety psychosomatic disorder. Jadi penyebabnya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu dikarenakan keturunan, generasi. Yang kedua itu disebabkan karena narkoboy atau narkoba. Yang ketiga itu disebabkan karena depresi. Yang keempat itu dikarenakan traumatik atau trauma. Itu. Pertama yaitu dari generasi keturunan. Mungkin orang tua kalian atau di lingkungan kalian itu saudara-saudara kalian itu juga pernah mengalami asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Itu bisa jadi menurun kepada kalian, teman-teman. Terus yang kedua itu narkoboy. Terus yang ketiga yaitu adalah depresi. Nah, ini sering sekali yang terjadi atau mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu disebabkan yang ketiga itu, teman-teman. Kebanyakan itu karena depresi. Baik depresi di lingkungan pekerjaan, sosial, atau keluarga. Itu. Sehingga memicu asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Ini banyak sekali yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder disebabkan karena depresi. Yaitu faktornya disebabkan karena sosial atau dalam pekerjaan atau dalam kekeluargaan. Itu. Yang keempat itu traumatik seperti dibully atau pernah jatuh, kemudian trauma dipikir sampai berlebihan, akhirnya terbawa cemas, begitu, teman-teman. Tapi perlu kalian ingat, teman-teman, bahwa hal tersebut, bahwa gangguan tersebut itu bisa sembuh, teman-teman. Jangan pernah menyangka, jangan pernah mengira-ngira bahwa gangguan itu tidak sembuh. Pasti sembuh, teman-teman. Pasti sembuh. Yakin deh, percaya, pasti sembuh. Lah, berapa lama mas sembuhnya? Tiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang lama sekali, sampai bertahun-tahun. Lah kok bisa mas? Iya, karena belum bisa melawan anxiety itu. Belum pernah melawan rasa ketakutan itu. Belum pernah melawan rasa kecemasan, kekhawatiran, was-was itu, teman-teman. Lah bagaimana agar cepat mas? Yaitu kuncinya harus mengatur pola pikir dan harus melawan mental yang ecek-ecek, mental yang kaleng-kaleng, itu, teman-teman, kuncinya. Kalau pengen cepat sembuh dari gangguan anxiety disorder itu. Nah, terus perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwa di
psikiater atau di kejiwaan, itu kan nggak seperti kalian saja ya, nggak seperti yang anxiety disorder dikarenakan asam lambung saja teman-teman. Bahwa ada yang tidak kena asam lambung juga masuk ke kejiwaan, sama-sama anxiety. Cuma bedanya sama-sama depresi. Cuma bedanya teman-teman, kalau kalau kalian teman-teman sama yang lain itu sebaliknya teman-teman. Jadi ada dua istilah teman-teman. Ada istilah stres depresi sama istilah cemas depresi. Lah kalian itu masuknya yang cemas depresi teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu. Kalau stres depresi itu sebaliknya yang kita rasakan teman-teman. Makanya banyak sekali ketika orang terganggu stres depresi, inginnya itu mengakhiri hidup. Tapi kalau cemas depresi teman-teman, itu sebaliknya. Justru dengan kematian itu takut. Itu berbeda teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui, sebenarnya sensasi-sensasi yang kalian alami itu tidak berbahaya teman-teman. Asal jangan pernah mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis. Jangan mengait-ngaitkan dengan penyakit berat. Itu teman-teman, nggak ada hubungannya. Mulai saat ini kalian harus berubah. Mengubah mindset kalian. Terus juga harus mau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang menyenangkan. Menjaga 3P, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, sama pola makannya dijaga. Itu yang penting. Terus metodenya juga mau dijaga teman-teman. Seperti apa? Jalan-jalan pagi. Setelah jalan-jalan pagi berjemur. Nah, setelah berjemur jangan mengurung diri lagi. Kalau yang bekerja, bekerjalah. Kalau yang berhenti resign kerja, ya kalian harus keluar rumah. Main ke rumah tetangga kayak, mau keliling kampung kayak, mau ngapa-ngapain terserah kayak itu. Asal tidak mengurung diri, agar tidak meratapi, agar tidak merasa-rasakan sensasi. Harus berani teman-teman. Mulai sekarang bangkit semangat. Mau nunggu kapan teman-teman? Kalau nggak dimulai sekarang. Emang mau? Emang enak hidup di dalam kecemasan? Nggak enak kan teman-teman? Sensasinya nggak enak kan? Keringet dingin, tremor, les-lesan, biar-biaran. Terus kayak ada angin dari perut ke dada. Kayak hidup di dua dunia, antara nyata dan tidak nyata. Itu sudah ngalami teman-teman. Dan itu tidak berbahaya. Nyatanya kalian masih hidup kan? Kalian masih menonton video ini kan? Udah, itu nggak bahaya. Itu hanya permainan anxiety. Itu hanya permainan pola pikir. Dan itu pun pasti akan berlalu teman-teman. Pasti akan hilang, pasti akan sembuh. Cuma tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Kalau pengen cepat, ya udah mulai sekarang lakukan. Semangat, bangkit. Kalau pengen lama, masih nyaman di kecemasan, kekhawatiran, silahkan kalian mengurung diri saja. Merenungi, terus merasakan gundah gulana. Udah, kalau kalian masih nyaman dalam kecemasan. Kalau nggak nyaman, pengen keluar dari kecemasan, kekhawatiran, gundah gulana, ya ayo bangkit teman-teman. Nunggu kapan? Kalau nggak sekarang. Kalian masih muda teman-teman. Kalian masih muda, kalian masih pengalamannya perlu kalian pelajari lagi ke depannya. Masa depan itu masih panjang, masih banyak hal-hal yang indah-indah menanti teman-teman. Mulai sekarang ayo bangkit. Dulu kalian ngapa-ngapain itu nggak dibikin takut. Ketika kalian sekarang kena anxiety, saya ngalami teman-teman ketakutan-ketakutan itu. Dengar ambulan takut, dengar burung takut, dengar orang sakit takut, apalagi dengar orang meninggal takut. Di dalam rumah takut, di luar rumah takut, mau keluar takut. Di sore hari takut sekali, di malam hari takut, mau tidur takut, bangun tidur takut, mau mandi takut, masuk ke kamar mandi takut. Banyak sekali ketakutan-ketakutan. Itu hanya permainan pola pikir teman-teman, permainan anxiety.
Kalau dilawan, nyatanya nggak apa-apa kan? Kalian paksakan mandi, kalian paksakan keluar. Apa pingsan? Enggak kan? Enggak teman-teman. Ayo mulai sekarang bangkit. Paksa, lawan, latihan, step by step. Gitu teman-teman. Jangan malah mengurung diri. Kasihan teman-teman. Gimana diri kalian yang dulu teman-teman? Dulu selalu berdandan. Yang perempuan selalu berdandan, bercermin, selalu menampakkan wajah yang berseri-seri, yang cantik. Gimana kecantikanmu sekarang? Yang laki-laki kalau dulu sebelum kena anxiety, mau pergi sisiran, berpenampilan keren, berpenampilan gagah, kena anxiety, boro-boro, mau bercermin pun nggak berani, takut. Terus kalau melihat wajah sendiri, takutnya pucat, nanti pikirannya kemana-mana, gitu kan? Gimana diri kalian yang dulu teman-teman? Gimana diri kalian yang dulu, yang selalu berpenampilan gagah, berpenampilan menarik? Gimana diri kalian yang dulu, mbak-mbak, yang dulu sering bercermin, sering berdandan, berpenampilan cantik, berpenampilan menarik? Gimana diri kalian yang dulu, bro, mas, mbak? Ayo mulai sekarang bangkit. Jangan mau dipermainkan oleh anxiety. Jangan mau dipermainkan oleh pola pikir yang negatif. Itu. Mas, bagaimana cara menghilangkan keliengan? Saya pengen mulai sekarang bangkit. Saya pernah bangkit, jalan-jalan pagi, keliengan, tremor, dingin, les-lesan. Kayak dulu lagi. Nggak apa-apa teman-teman. Itu hanya menguji. Anxiety itu hanya menguji. Agar kalian nggak mau bangkit. Kalau seandainya kalian paksakan, kalian lawan, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau masih takut sendirian jalan-jalan pagi, minta temenin. Minta ditemenin. Itu. Mas, kok susah sekali ya menghilangkan keliengan. Saya cuma sudah hilang. Rasa gundah gulananya sudah hilang. Sudah tidak mengait-ngaitkan lagi dengan penyakit kronis, penyakit berat. Tapi keliengannya berat di kepalanya itu masih awet. Terus di bagian leher itu menegang, otot menegang, itu bagaimana solusinya? Solusinya gampang teman-teman. Kalian pola pikirnya dijaga, nomor 1. Pola pikirnya dijaga. Makan yang banyak nutrisinya. Terus kalau malam diusahakan jangan begadang. Minum air dingin dalam 1 hari yang hangat itu 8 gelas. 8 gelas dalam 1 hari harus diminum. Itu air hangat. Jangan sampai kurang. Terus rutin setiap pagi jalan-jalan pagi. Sama berjemur. Itu rutin. Jangan 2 kali, 3 kali. Setelah itu berhenti sampai 4 hari. Enggak jalan-jalan pagi lagi. Ya susah teman-teman menghilangkan keliengan. Memang sensasi itu kadang nggak pernah diduga-duga. Pengalaman saya dulu teman-teman, lagi duduk santai sama teman-teman ngobrol, ya ngobrol kemana-mana yang sekiranya menyenangkan. Gak diduga sensasi itu muncul, keringat dingin, tremor, semutan, les-lesan, piar-piaran. Itu GERD lagi kan dulu. Itu teman-teman, itu hanya numpang lewat sebenarnya. Nyatanya kalau kita lawan pola pikirnya, tidak pernah mengait-ngaitkan, normal-normal saja. Nyatanya ya hidup saja teman-teman, nggak pingsan kan? Itu. Makanya kalian bangkit. Saya pengen sekali-kali itu bangkit teman-teman. Saya kepengen kalian itu bangkit. Karena saya mengalami rasanya itu nggak enak dulu. Tapi setelah melewati itu lucu. Kok bisa ya mental saya secemen itu, sekaleng-kaleng itu, selemah itu teman-teman. Nah itu maka kalian juga harus bisa melawan anxiety disorder itu. Anxiety itu tidak berbahaya. Pola pikir kita karena anxiety yang mengait-ngaitkan, bahkan
sampai pikiran-pikiran yang negatif menganggap bahwa itu bahaya, padahal tidak, teman-teman. Apapun sensasinya sebenarnya tidak berbahaya, teman-teman. Udahlah, mau nunggu kapan lagi? Ayo bangkit mulai sekarang. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Intinya kuncinya itu senang. Karena penderitaan anxiety, mau senang susah, mau ketawa susah, mau bahagia susah, apalagi tenang. Itu nggak pernah kan? Saya pernah ngalami, teman-teman. Alhamdulillah 1 bulan sembuh. Itu, teman-teman. Saya 1 bulan saja sembuh. Kalian pasti bisa, teman-teman, asal mau rutin istiqomah melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang sekiranya menjadi hobi. Udah, itu saja. Oke? Udah. Jangan pernah dilebih-lebihkan. Jangan dikait-kaitkan. Ini sering sekali saya sampaikan ke teman-teman. Karena apa? Karena saya kepengin kamu sembuh, teman-teman. Kamu sembuh. Gitu. Dah. Jangan pernah merasakan cemas lagi. Pikir yang senang-senang saja mikirnya. Udah. Itu aja. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian semua, teman-teman. Bisa memotivasi kalian semua. Bisa menemani kalian semua. Semoga kalian lekas sembuh, lekas membaik, diberi ketenangan, diberi kesenangan dan kebahagiaan, teman-teman. Banyak kesalahan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.